Nomor 1, atlet bulu tangkis Anthony Ginting menjalani pertandingan persahabatan dengan Jonathan Christie, rekan sesama timnya. Pertandingan berakhir jika salah satu pemain menang 2 set langsung atau menang 2 set dari 3 set permainan, atau istilahnya biasa setelah berset ya. Tim pelatih Ginting menyatakan bahwa peluang Ginting dapat menangkan suatu set adalah 1,6 kali lipat peluang Ginting memenangkan pertandingan. Misalkan tidak ada pertandingan yang berakhir imbang atau seri, berdasarkan, salah baca ya. Ini dimisalkan tidak ada pertandingan yang berakhir imbang atau seri. Berdasarkan pernyataan tim pelatih Ginting, peluang Jonathan memenangkan pertandingan adalah, misalkan, ini hati-hati ya, ada istilah menang suatu set, ada istilah memenangkan pertandingan. Kita buat, misalkan, G itu adalah kejadian Ginting memenangkan set, bukan pertandingan ya, satu set. Nah, dari bahasa ini, peluang Ginting dapat memenangkan suatu set atau peluang dari G itu sama dengan 1,6 kali peluang si Ginting itu memenangkan pertandingan. Nah, ini agak panjang dikit nih, karena kondisi Ginting menang itu ada macam-macam. Bisa dia straight set langsung menang-menang, atau bisa juga dia menang terus kalah terus menang lagi. Atau bisa juga dia kalah dulu terus menang lagi. Biar nggak capek nulis, misalkan kita lambangin aja G kecil. Berarti ini G kecil, oh, biar saya bisa bilang G aja ya, biar simple ya. 1,6 itu 16/10 atau 8/5 dikali. Ini peluang Ginting menang terus menang lagi kan berarti G kali G atau G kuadrat. Atau ditambah, dia menang 2 kali tapi kalah sekali. Berarti G kuadrat, belum kita definisin ya. Berarti kalau peluang Ginting menang itu G kecil, berarti peluang Ginting kalah itu sama dengan komplemennya. 1 dikurang G. Jadi ini tinggal 1 dikurang G. Ditambah, kejadian ketiga juga sama. Dia menang 2 kali, kalah sekali. Berarti peluangnya itu G kuadrat kali 1 min G. Tapi ini kalau soalnya uraian, nulisnya rapi ya. Berarti ini G kali 1 min G kali G. Untuk yang ini, 1 min G dikali G kali G. Jadi baru nanti jadinya begini. Oke, sebelum ribet, di situ setiap sukunya memuat G, kita buang aja satunya G-nya ya. Jadi ini kita buang kuadratnya, ini kita buang kuadratnya, ini kita buang kuadratnya. Semua ruas kita kali 5. Jadi 5 sama dengan, ini 8G ditambah G kali 1 min G, jadi G minus G kuadrat. Ada G minus G kuadrat juga, jadi ini kita kali 2. Gini, kita sama 5 sama dengan G tambah 2G, 3G. 3G dikali 8 jadinya 24G. Kemudian ini 8 kali min 2 jadinya minus 16G kuadrat. Atau 16G kuadrat, dipindahin ke kiri semua ya. Minus 24G plus 5 sama dengan 0. Faktorin. Ini jadi 4G, 5 kali 1, min 22-nya ya. Min 20, min 24, min 4 jadi min 24. Oke, di sini kita punya G sama dengan 5/4. Yang ini kita punya G-nya sama dengan 1/4. Yang namanya peluang kejadian, itu tidak boleh lebih dari 1 ya. Peluangnya itu di antara 0, paling gede 1. Jadi yang kita ambil adalah ini dia. Ini peluang Ginting menang dalam 1 set. Intinya adalah peluang si Jonathan yang menang. Berarti peluang Jonathan menang itu sama aja peluang Ginting kalah ya. Nah, Ginting kalah, itu kalau dia kalah terus kalah lagi, bisa juga dia menang terus kalah lagi, atau bisa juga dia kalah
terus menang, terus kalah lagi. Oke. Sama dengan peluang ginting kalah berturut-turut, tadi kan peluang ginting menangnya seperempat, berarti peluang ginting kalah itu sama dengan 1 dikurang seperempat itu 3/4. Jadi sama dengan 3/4 dikuadratin, ditambah menang, terus kalah, menangnya seperempat, terus kalahnya berarti 3/4 kuadrat. Yang ini juga sama, seperempat kali 3/4 kuadrat ya, kalahnya 2 kali. 3/4 dikuadratin jadinya 9/16, ditambah 3 kuadrat itu 9, bawahnya 16 kali 4, 64, ditambah sama ini 9/64. 9/64 tambah 9/64 jadi 9/32. 9/16 kalau dibuat per 32 jadi 18/32. 18 tambah 9, 27. Jadi 27/32, jawabannya yang D. Ya. Oke, nomor 2. Diketahui sistem persamaan A sama dengan BC, B sama dengan C kali A plus 2, C sama dengan B kali A-2. Dengan ABC-nya bilangan real positif. Mintanya nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, kalau 2 ini kita substitusi ke sini. Jadinya A sama dengan B-nya diganti dengan C kali A plus 2 dikali C-nya diganti dengan B kali A-2. Nah, A itu sendiri kan dibilang sama dengan BC dan nggak pasti nggak 0, diketahui dia positif, jadi bisa dicoret nih. Artinya 1 sama dengan, ini kan A plus 2 kali A-2 jadinya A kuadrat min 4. Jadi A kuadrat sama dengan 5. A-nya sebenarnya bisa plus minus 5, tapi karena diketahui ABC-nya itu real positif, jadi kita ambil yang plus aja. Jadi A sama dengan akar 5. A sama dengan B kali C. A-nya kita ganti akar 5. Sama dengan B-nya biarin dulu. Kemudian C-nya kita substitusi dari yang ketiga. Jadinya C-nya kita ganti dengan B dikali dengan A-2. A-nya diganti akar 5. B kali B itu B kuadrat. Di sebelah kirinya akar 5 biarin aja. Yang ini akar 5-2 kita pindah ruas. Jadi pembagi. Dengan cara yang sama, kalau yang kita ganti itu si C, B-nya kita ganti dengan C dikali A plus 2 atau akar 5 plus 2 dikali C gitu ya. Sampai sini dapat C dikali C itu C kuadrat sama dengan akar 5 dibagi sama akar 5 plus 2. Kita ke yang diminta, A kuadrat ditambah B kuadrat plus C kuadrat. A kuadratnya bisa langsung diganti dengan 5. B kuadratnya diganti akar 5 dibagi akar 5 min 2. Ini C kuadratnya ganti akar 5 dibagi sama akar 5 plus 2. 5 ditambah, ini kita samain penyebutnya ya. Kaliin, jadinya akar 5 min 2 dikali akar 5 plus 2, selisih 2 kuadrat, jadi akar 5 kuadrat min 2 kuadrat. Yang atas akar 5 dikali akar 5 plus 2, jadinya 5 plus 2 akar 5. Kemudian akar 5 dikali akar 5 min 2, jadinya 5 min 2 akar 5. Ada 2 akar 5 min 2 akar 5 habis. Yang bawah ini 5 dikurang 4, 1, nggak ngaruh. Tinggal 5 tambah 5, 10. Ketemu 5, hasilnya 15. Oke, sekarang nomor 3. Diketahui suatu kerucut dengan titik puncak T, pusat sisi alas O, dan diameter alas AB. Atapnya T, diameter alas A, O, diameternya AB. Kita gambar penampangnya dulu aja ya. Lalu diketahui titik C berada pada garis AT
dengan AC sama dengan OC. AC sama dengan OC sama dengan 11, berarti ini segitiga sama kaki. Terus titik D merupakan titik potong antara OT dan BC. Ada OT, ada BC. Dia berpotongan di titik D. Lalu dibilang DC sama dengan 7. Kalau ini kita misalin, ini ambil tengahnya begini. Ini kan sejajar dengan yang ini. Ini saya namain P aja deh. Berarti segitiga APC itu sebangun dengan segitiga AOT. Nah, berarti kan perbandingannya ini banding ini sama dengan ini banding ini ya. Boleh juga AP, AO, AC, AT boleh juga. Atau boleh juga AP banding PO sama dengan AC banding CT boleh juga. Karena ini panjangnya sama ya. Karena kan sama kaki yang ini, dia di tengah garis tinggi. Berarti ini sama dengan yang ini. Ini 11 juga. Si CP kuadrat bisa dikaitkan dari segitiga siku-siku APC, bisa juga dari segitiga siku-siku BCP. Jadi CP kuadrat kalau dilihat dari sebelah kiri, itu sama dengan 11 kuadrat dikurang setengah R dikuadratin. Atau seperempat R kuadrat aja langsung ya. Sama dengan si BD atau segitiga BDO itu kan sebangun dengan segitiga BCP. Karena ini dua ini sejajar. Nah, kita bisa buat perbandingan BD banding DC. BD banding DC sama dengan BO banding OP. BD-nya mau kita cari. DC-nya panjangnya diketahui 7. Sama dengan BO banding OP. Berarti R dibanding setengah R. Dapat BD-nya sama dengan, ini kan kali ke atas 2, 7 kali 2, 14 gitu ya. Sampai sini, balik lagi ke sini, si CP kuadrat, itu kalau ditinjau dari sebelah kiri, berarti 11 kuadrat dikurang setengah R kuadrat, atau jadi seperempat R kuadrat. Bisa juga, ini tadi 14 ketemu 7, jadinya 21 kuadrat, dikurangin ini, 3 setengah R tambah R jadi 3/2 R, dikuadratin jadinya 9/4 R kuadrat. Pindah ke kiri, min 9/4 R kuadratnya, ketemu min 1/4 R kuadrat, jadinya 8/4 R kuadrat, atau jadinya 2 R kuadrat. 221, 21 kuadrat itu 441. 11 kuadrat itu 1, 2, 1. Jadi sama dengan 320. Dapat R kuadrat sama dengan 160. Untuk nyari volume kita butuh tinggi. Tingginya kita masukin lagi aja ke sini. Nyari tingginya ya. Ini kan setengah T, berarti CP itu setengah T. Berarti setengah T dikuadratin sama dengan 11 kuadrat 121 dikurang seperempat R kuadrat. R kuadratnya 160. Seperempat dari 160 itu 40. Atau jadi sini 81. Jadi setengah T sama dengan 9. Dapat T-nya sama dengan 18. Udah dapat T, nyari volume kerucut, tinggal sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga Pi, R kuadratnya tadi udah dapat 160, tingginya barusan 18. 18 dibagi 3 jadinya 6. 6 kali 16, 96. Jadi 960 Pi. Jawabannya yang C. Itu tadi nomor 3, 960 pi kenapa C? Kan B. Makasih ya. Tangan sama otaknya nyambung. Oke, Fahim. Makasih, Fahim. Oke, yang nomor 4. Misalkan NABC menyatakan banyaknya kelipatan A yang lebih besar dari B dan kurang dari C. Sebagai contoh, N dari 3, 5, 10 sama dengan 2. Karena terdapat dua bilangan antara 5 dan 10
yang merupakan kelipatan 3, yaitu 6 sama 9 ya. Yang diminta sekarang nilai dari N 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, 6 pangkat 6 adalah, kalau ini kita misalkan sama dengan K ya, K. Berarti sama aja kita mencari ada berapa K sehingga si 6 pangkat 4 itu lebih kecil dari K kali 6 pangkat 3 lebih kecil dari 6 pangkat 6. Tiap proses kita bagi 6 pangkat 3, ini jadinya 6 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 3 jadinya 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu 216. Nah, karena bicara bilangan bulatnya, berarti kalau kita ambil sama dengannya, start dari 7 sampai 216 kurang turun 1, jadi 215. Nah, banyaknya bilangan K yang mononya adalah 215 dikurang 7 kurang tambah 1, atau aja langsung dikurang 6 gitu ya. Hasilnya 209. Jadi ada 209 nilai dari N 6 pangkat 3, 6 pangkat 4, 6 pangkat 6. Nomor 5, geometri bangun datar. Perhatikan gambar berikut, ada segitiga dan seterusnya. Keterangannya di sini BD sama dengan CD. BD sama dengan CD, berarti dia di tengah CD-nya. Lalu BE sama dengan DE. BE sama dengan DE. AC sama dengan JD. AC sama dengan JD. Dan DG sejajar CF. Saya tandain dulu ya, biar nggak kerja 2 kali. Ini tadi panjangnya sama. Buat melambangin ini ada di tengahnya. Ini berarti 2 bulatan merah ya. Buat lambangin panjang ini sama dengan panjang ini. Lalu si AJ panjangnya sama dengan CD. Informasi berikutnya. Jika perbandingan luas daerah segitiga ADH dan segitiga ABC dinyatakan dalam bentuk M banding N, dalam bentuk paling sederhananya, maka nilai dari M plus N adalah. Ini yang udah biasa pakai dalil Menelaus, boleh langsung. Saya coba kerjaan pakai kesebangunan aja. Dari sini yang pertama, karena saya kasih lambang sejajarnya dulu, karena yang ini sejajar dengan yang ini, maka segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang ini. Atau ditulis saja ya. Segitiga AFJ sebangun dengan segitiga AGD. Nah, diketahui perbandingan AJ banding JD kan 1:1. Berarti sini AF banding FG juga 1:1. Lambanginnya apa ya? Kotak deh. Di sini saya buat AF sama dengan FG. Lalu sekarang kalau dari segitiga BDG dengan BCF. BDG sebangun dengan BCF. BDG sebangun dengan BCF karena ini sejajar. Jadi kita punya BG banding GF itu sama dengan BD banding DC. BD banding DC-nya kan sama ya. Berarti ini sama dengan ini. Yang kita dapat adalah BG sama dengan GF. Ini panjangnya sama juga ternyata. Sekarang gimana dengan kalau kita tarik kesebangunan segitiga yang ini dengan yang ini? Jadi segitiga AIJ itu sebangun dengan AHD. Sehingga yang kita punya adalah AI sama dengan IH. Berikutnya kita bandingin segitiga EDH sebangun dengan ECI. Tolong dicekin ya. Yang kita punya adalah si EH banding HI sama dengan ED banding DC. ED banding DC-nya itu 1 dibanding 2. Oke, jadi kalau di sininya panjangnya 1A, ini panjangnya 2A, ini juga 2A. Oke, sekarang kita mulai pertempuran. Yang mau dibandingin adalah ADH dengan ABC. Luas segitiga ADH, ini segitiga ini yang mau kita bandingin dengan luas segitiga ABC keseluruhannya. Oke, kita lanjutin pertempurannya. ADH, kalau mau kita bandingin dengan
ADE, ADH, sama ADE itu bisa kita pandang sebagai segitiga yang alasnya berhimpit di sepanjang garis AE ya. Puncaknya di D. Jadi perbandingan luas ADH dengan ADE itu hanya perlu melihat perbandingan antara si AH dengan AE. Berarti 4A banding 5A. Atau jadi 4 banding 5. Kita punya segitiga ADH dibanding dengan ADE. Nah, untuk ke ADE-nya, kita bisa bandingin segitiga ADE kalau dibanding dengan segitiga ABC. Segitiga ADE sama ABC itu segitiga puncaknya sama-sama di A. Jadi untuk melihat perbandingan luasnya kita hanya perlu membandingkan alasnya aja ya, karena keduanya berimpit. Jadi tinggal DE dibanding dengan BC. Berarti ADE dibanding sama ABC sama dengan, kalau DE-nya 1, berarti BC-nya 4. Atau biar nggak nulis berulang, maksudnya sini sama dengan 1/4 ABC. Ini kita substitusi ke sini. Si ADE-nya kita ganti dengan 1/4 dari segitiga ABC. Sama dengan 4 banding 5. Dapat perbandingan ADH dengan segitiga ABC, luasnya itu sama dengan 1/4 kali 4 kan 1 dibanding 5. Bentuk ini udah paling sederhana, berarti M-nya 1, N-nya 5, yang ditanya M tambah N. 1 tambah 5. 1 tambah 5 sama dengan 6, jawabannya yang B. Nomor 6, jika X pangkat 3 plus 1/X pangkat 3 sama dengan 18, dengan X-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, supaya ini terdefinisi. Maka nilai dari X pangkat 7 plus 1/X pangkat 7 tambah 7 adalah, tipuannya ada di plus 7 nih, harus hati-hati. Oke, pertama kalau ada X plus 1/X dipangkatin 3, jadi kan jadinya X pangkat 3 plus 3X kuadrat kali 1/X plus 3X kali 1/X kuadrat plus 1/X pangkat 3. Tapi kalau yang udah biasa bisa langsung, ini jadinya X pangkat 3 ditambah 1/X pangkat 3 ditambah ini 3-nya dikeluarin, masih ada X plus 1/X. Itu jadi X plus 1/X pangkat 3. Biar nggak capek nulis, kita misalin aja X tambah 1/X itu sama dengan A dulu untuk penyelesaian yang ini. Hasilnya jadinya A pangkat 3 ditambah X tambah, sama dengan maksudnya. Sama dengan X tambah 1/X pangkat 3 diketahui soal, hasilnya 18, plus X tambah 1/X-nya dimeselin A, jadinya ini 3A. Kalau pangkat 2 kan bisa langsung difaktorin atau langsung kelihatan dari diskriminannya dia punya akar 2, apa 1, atau nggak punya akar ya. Kalau pangkat 3 harus coba-coba. Dia pasti punya akar, masalah harus coba-coba sedikit ya. Kalau nggak rasional, agak PR di sana, tapi dari yang diketahui di sini yang kayak bulat-bulat, berarti akarnya bilan bulat ini. Bisa langsung coba aja. 1 nggak memenuhi, 2 jadinya 8 ditambah kelewatan ini. Kalau 3 jadinya 27 ditambah 18 tambah 9, 27, berarti memenuhi ya. Langsung A-nya sama dengan 3. Untuk ke pangkat 7, kaitannya ke 3 sama 4 ya. 3-nya udah dapat, kita butuh yang pangkat 4. Jadi kita buat yang X plus 1/X, coba kita kuadratin. Jadinya X kuadrat plus 2 kali X kali 1/X plus 1/X kuadrat. Ya, kalau yang udah biasa sebenarnya bisa, boleh langsung nulis X kuadrat plus 1/X kuadrat plus 2. X plus 1/X-nya, si A ya, hasilnya ini 3 kuadrat. Di sini kita punya X kuadrat ditambah 1/X kuadrat sama dengan 9 dikurang 2, hasilnya 7. Kita kembangin ke pangkat 4, X kuadrat ditambah 1/X kuadrat, supaya dapat muncul bentuk pangkat 4, kita kuadratin. Bisa kita langsung buat X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4 ditambah 2. Ya, karena berikutnya ada 2X kuadrat kali 1/X kuadrat habis. X kuadrat tambah 1/X kuadrat itu 7.
Kalau dikuadratin jadinya 49. 49 dikurangin 2, jadinya 47. Sama dengan X pangkat 4 ditambah 1/X pangkat 4. Nah, bahan-bahan udah cukup, udah ada X pangkat 4 sama X pangkat 3, bisa kita gabung nih. Kita kaliin antara X pangkat 4 plus 1/X pangkat 4, supaya muncul bentuk X pangkat 7-nya, kita kali dengan X pangkat 3 plus 1/X pangkat 3. Hasilnya jadi X pangkat 4 tambah X pangkat 3 jadi X pangkat 7. Ditambah ini ketemu ini jadi X. Ini ketemu ini jadi 1/X. Kemudian 1/X pangkat 4 kali 1/X pangkat 3 jadi 1/X pangkat 7. Ini kita gantiin lah ya, jadi 47 dikali yang pangkat 3 diketahui soal 18 sama dengan X pangkat 7 plus 1/X pangkat 7 plus X tambah 1/X. Itu kan si A tadi ya, hasilnya 3. Jadi X pangkat 7 ditambah 1/X pangkat 7 sama dengan 8 kali 7, 65, 8, 46. Ini kan masih ada tambah 3 kan? Supaya ke yang ditanya, di sini tambah 7, berarti di sini kita tambahin 4. Di sini kita tambahin 4. 846 tambah 4 jadinya 850. Yang B. Nomor 7. Suatu segi 8 ABCDEFGH dibentuk dari suatu persegi ABCD dan persegi panjang EFGH. Yang panjang sisinya merupakan bilangan bulat positif. Contoh segi 8 tersebut diberikan pada gambar berikut. Yang diminta, yang diketahui, luas perseginya X cm persegi, luas persegi panjangnya Y cm persegi, X-nya lebih besar dari Y. XY-nya 98, maka kelilingnya berapa? Dua-duanya bilangan bulat, X-nya pasti bilangan kuadrat, berarti 98 itu pasti kalian antara 49 kali 2. Berarti perseginya, sisinya 7. Dapat ini kan X-nya, ini Y-nya. Berarti ukuran persegi panjangnya itu 1 kali 2. Bisa ini 1, ini 2. Atau bisa juga ini 2, ini 1. Ya, kita belum tahu yang mana. Yang diminta supaya maka kelilingnya. Oh, yang mungkin. Berarti kita coba tes dua-duanya ya. Ini biar simpel ngitungnya. Untuk ngitung kelilingnya, untuk panjang sisi yang ini kita geser aja ke sini. Gini. Jadi kelilingnya sama dengan keliling persegi, yaitu 7 kali 4, 28. Ditambah, bisa ditambah ini 2, bisa ditambah 4. Atau kelilingnya itu 28 ditambah, ya kan bisa 2 kali 1, atau bisa 1 kali 2. Kalau 1 berarti 1 tambah 1 itu 2. Jadi bisa 30, bisa 32. Yang ada di opsi jawaban 30. Jika bilangan real positif PQRS memenuhi sistem persamaan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat plus S kuadrat, dan ini semua ya, nilai dari PQ plus RS dibagi PS plus QR adalah, dari persamaan yang pertama, ini kita bisa dapat P kuadrat min R kuadrat, kemudian Q kuadratnya pindah kanan, jadi sama dengan S kuadrat minus Q kuadrat. Lalu kalau persamaan yang diketahui ini kita jumlahkan sekarang. Kalau dijumlahin kan jadinya P kuadrat tambah P kuadrat, hasilnya 2P kuadrat di ruas kiri. Di ruas kanannya ada R kuadrat tambah R kuadrat itu 2R kuadrat. Sedangkan untuk si kuadratnya di sebelah kiri kalau dijumlahin nanti ada Q kuadrat, sebelah kanan juga ada Q kuadrat. Habis aja langsung ya. Demikian juga dengan si S kuadrat. Kalau dijumlahin sebelah kiri ada S kuadrat, sebelah kanan ada S kuadrat. Buang aja. Jadi masih ada min PS, dan yang sebelah sini masih ada plus QR. 2P kuadrat, ya si R kuadrat pindah ke kiri gini, sama dengan PS plus QR ya. Arahnya yang kita incar nyamin ke bentuk ini nih. PS plus QR ini. Jadi P kuadrat
min R kuadrat dibagi sama PS plus QR itu sama dengan setengah. Nah, dengan dua informasi ini sama ini, kita coba kaitkan ke yang ditanya. Yang ditanya bentuknya nggak ada kuadratnya, coba kita munculkan bentuk kuadrat supaya muncul ada bentuk kuadratnya, tapi nggak boleh merubah nilai, jadi nanti di akhir jangan lupa diakarin. PQ plus RS dibagi sama PS plus QR, kalau dikuadratin, PQ plus RS kuadrat dibagi PS plus QR kuadrat, ini cuma misalnya bentuk pangkatnya aja, biar enak ngejabarinnya. PS plus QR kuadrat, yang atas kita tambahin PS plus QR kuadrat. Karena bentuknya di yang atas itu nggak ada PS plus QR kuadrat, ya udah kita kurangin aja sama PS plus QR kuadrat. Tapi jadi coret, balik-balik lagi nanti ya. Ditambah sama PQ plus RS kuadrat. Sama dengan, saya geser ke kiri biar agak legaan. Bagian yang ini dibagi sama yang ini, hasilnya 1 ya. Kita pisahin dia sendiri, 1 dikurang. Ini bagian bawahnya PS plus QR kuadrat. Kemudian kalau bagian 2 ruas ini minusnya kita keluarin, berarti yang ini karena udah diwakilin dengan minus yang di luar, tinggal PS plus QR kuadrat. Yang sebelah sini hati-hati, jadi minus PQ plus RS kuadrat. Kita jabarin sekarang bagian yang ini. Bagian si PS plus QR kuadrat dikurang PQ plus RS kuadratnya. A plus B kuadrat jadi A kuadrat plus 2AB, langsung saya urutin aja PQRS, plus B kuadrat, berarti Q kuadrat R kuadrat, dikurang dengan PQ plus RS dikuadratin. Jadinya P kuadrat Q kuadrat plus 2 PQ RS plus R kuadrat S kuadrat. Sampai sini ada 2 PQRS, ada 2 PQRS bisa kita keluarin. Jadi sama dengan ini P kuadrat S kuadrat, kita deketin sama yang ini, min P kuadrat Q kuadrat. Lalu ada minus R kuadrat S kuadrat plus Q kuadrat R kuadrat. Oke, balik lagi ke tadi. P kuadrat bisa kita keluarin, masih ada S kuadrat min Q kuadrat. Dikurang kalau R kuadrat dikeluarin, ini masih ada S kuadrat min Q kuadrat. Nah, berikutnya ada sama-sama S kuadrat min Q kuadrat. Berarti bisa kita keluarin si S kuadrat min Q kuadratnya. Sini P kuadrat min R kuadrat. Nah, ini bisa kita larin dari sini nih. S kuadrat min Q kuadratnya kita ganti dengan P kuadrat min R kuadrat. Kalau dikali dengan P kuadrat min R kuadrat lagi, berarti kita buat aja jadi kuadrat. Jadi ini kita bisa eksekusi di terakhir. Dapatnya jadi sama dengan 1 dikurang. Ternyata ini kalau dijabarin, hasilnya P kuadrat min R kuadrat dikuadratin dibagi dengan PS ditambah QR dikuadratin. Padahal tadi kita punya P kuadrat min R kuadrat dibagi PS plus QR itu sama dengan setengah. Berarti ini setengah dikuadratin nih. Setengah dikuadratin jadinya 1/4. Itu aja hasilnya jadi 3/4. Hati-hati, ini bentuk dari PQ plus RS dibagi PS plus QR yang dikuadratin. Berarti kita tinggal akarin aja. Kalau diakarin jadinya setengah akar 3. Jawabannya yang D. Nomor 9. Suatu bilangan bulat positif N disebut jumpat jika jumlah N bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan sebagai penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Banyak bilangan jumpat yang kurang dari 2024 adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama kan itu kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah terus sampai ditambah N.
Nah, dia disebut bilangan jumpat kalau bisa dinyatakan sebagai jumlah 4 bilangan asli berurutan, atau A tambah 1, A tambah 2, plus A tambah 3. 1 tambah 2 sampai tambah N, jadinya N dikali N plus 1 dibagi 2, sama dengan A-nya ada 4, jadi 4A, ditambah 1 tambah 2 tambah 3, jadinya 6, dapat N dikali N plus 1, sama dengan 8A plus 12. Atau ini bisa kita buat jadi 8 dikali A plus 1 tambah 4. Ya, atau boleh juga 8 plus 8 plus 4. Maksudnya arahnya gini. Ini kan N sama N plus 1 kan pasti saling prima nih. Kemudian di sini hasilnya itu bersisa 4 jika dibagi 8. Berarti si N itu akan bersisa 4 jika dibagi 8. Atau bisa kita nyatakan sebagai 8K plus 4. Demikian juga si N plus 1-nya. N plus 1 itu juga pasti bersisa 4 jika dibagi 8. Atau bisa kita tulisnya begini. Ya, ini adalah nilai-nilai N, persamaan N yang memenuhi bilangan jumpat tadi. Coba kita jabarin. Yang diminta kan bilangan jumpatnya itu kurang dari 2024. Berarti 8K plus 4 itu kurang dari 2024. 8K kurang dari 2020. Berarti K kurang dari 2020 dibagi 8. Berapa nih? 2, 4, 5, 22 koma ya. Berarti K-nya lebih kecil sama dengan 252. Artinya K-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 252. Ada sebanyak 253. Itu untuk kasus yang N-nya sama dengan 8K plus 4. Untuk kasus yang sebelahnya, berarti N sama dengan 8K plus 3. Ini lebih kecil dari 2024. 8K lebih kecil dari 2021. Sama juga ya. K sama dengan, langsung aja, K lebih kecil sama dengan 252. Nah, di sini K-nya 0, 1, 2, sampai 252. Ada 253. Total ada 253 tambah 253 sama dengan 4. Kok 4? Sama dengan 506. Jawabannya alhamdulillah nggak ada ya. Karena di sini banyak yang ketipunya, maksudnya kok apa benar nih, apa kenapa nggak 506? Karena pas lagi di sini, ini aman nih. Karena kalau K-nya 0, dapat N-nya itu 8 kali 0 tambah 4. Jadi ada 4, N-nya 4. Dan aman, memenuhi definisi si bilangan jumpat tadi ya, harus sama dengan 4, jumlah 4 bilangan nasi pertama. Sedangkan untuk kasus yang ini, N-nya kan 8K plus 3. Kalau nanti K-nya 0, nanti dapat N-nya sama dengan 8 kali 0 tambah 3, cuma ada 3, nggak memenuhi definisi dari bilangan jumpat. Jadi dalam perhitungan kita barusan, kita melakukan kesalahan di sini, jadi seharusnya ada 252, jadi 253 ditambah 252, hasilnya sama dengan 505, jawabannya yang D. Ini kalau agak sadis sedikit, bikin jawabannya di antara ini, ada yang 506 ya. Jadi startnya misalkan 253 sampai 506 gitu. Buat mengcover yang salah ngitung, kalau agak kejam sedikit ya. Nomor 10, diketahui persamaan ini dengan A-nya bilangan real memiliki 4 akar berbeda, yaitu R1 sampai R4. Jika R1 kali R2 kali R3 kali R4 sama dengan ini semua, maka nilai dari A adalah, kita pernah sering bahas ya, dalil Veta ya, kita langsung terapin aja. R1 kali R2 kali R3 kali R4, min B per A, C per A, min D per E per A ya, 81 per 1, sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tuh min B per A
berarti minus A per 1, kemudian dibagi 4, dipangkatin 4. Minusnya dipangkatin 4 jadi plus ya, A per 4. Itu kan sama dengan plus minus 3. Jadi A-nya sama dengan plus minus 12. Nah, sampai sini agak sadis sedikit nih. Sekarang kalau kita cek A-nya sama dengan min 12. Kalau A-nya sama dengan min 12, kita punya persamaannya. Persamaan suku banyaknya itu X pangkat 4 min 12 X pangkat 3 plus 54 X kuadrat min 108 X plus 81 sama dengan 0. Nah, ternyata ini bentuk dari X pangkat 4 min 4 dikali X pangkat 3 kali 3 ya. 12-nya diganti 4 kali 3. Kemudian ditambah 6 kali X kuadrat. 54 itu 6 kali 9. 9-nya kita buat jadi 3 kuadrat. Dikurang 108 itu 4 kali 27. 27-nya kita buat jadi 3 pangkat 3. Tambah 81. 81 3 pangkat 4. Nah, ini dengan binom Newton, ini adalah penjabaran dari X min 3 pangkatin 4 sama dengan 0. Ternyata kita dapat untuk yang kasus pertama, ini akarnya cuma 3 aja. Jadi R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan 3. Padahal dibilang di sini akarnya semua berbeda. Jadi yang kita ambil bukan yang min 12, kita ambil yang 12. Nomor 11. 10 persegi panjang kecil yang ukurannya 1 kali 2 cm akan digunakan untuk membentuk persegi panjang besar dengan ukuran 10 kali 2. Banyak cara membentuk persegi panjang besar tersebut adalah, ini keterangannya ya, salah tiga susunannya. Nah, sekarang total keseluruhan cara yang bisa dibuat ada berapa? Untuk mempermudah, saya buat satu kesatuan ini sebagai susunan H, sedangkan satu ini sebagai V. Dan posisinya pasti kalau ada yang horizontal 1, ini, pasti bawahnya juga harus temennya begini ya. Nggak mungkin ada yang begini, terus yang satunya horizontalnya begini, nggak mungkin. Karena begitu ada begini, nanti atasnya, kalau begini terus, akhirnya nanti ujungnya nggak nutup. Ya. Kalau vertikal, ya pasti nggak ketemu. Sekarang kalau nggak ada yang horizontal, maka banyak cara, ada satu ya. Satu itu vertikal semua nih. Sekarang gimana kalau ada dua posisi mendatar atau ada satu horizontal? Bayangin kalau di sini ada satu horizontal ya. Kan totalnya kalau di vertikalin ada 10. Kalau dua dijadiin satu horizontal, 1H, maka sisanya yang vertikal ada 8V. Banyak kayak cara ada, ya udah si 1H itu tinggal digeser-geser, banyaknya ada 9. Kalau ada dua yang horizontal, berarti yang vertikal ada 6. Kita list dulu aja ya. Kalau 3 horizontal, berarti yang vertikal ada 4. Kalau ada 4H, maka yang vertikal tinggal 2. Kalau ada 5H, habis ya. Nggak ada slot lagi buat si V. 0V. Oh, ini tambahin 10V. Nah, ini kan susunan ini kayak kita pakai star and bar aja kan. Di sini ada 2 sama 6, berarti 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 6 faktorial. Berarti 8, 7, 6-nya dicoret, 4 kali 7, 28. Kemudian ini 3 sama 4 jadinya 7, jadi 7 faktorial. 3 faktorial, 4 faktorial, dapatnya 7, 6, 5, 3, 2, 3 sama 2, 6, jadinya 35. 4 sama 2 itu 6. 4 faktorial, 2 faktorial, jadinya 6, 5, 4-nya dicoret, per 2, hasilnya 15. Tolong dicekin. Kalau ini hasilnya pasti 1. Ini sama ini 50. Ini 10. 28 tambah 1 jadinya 29. 39 tambah 50 jadinya 89. Jawabannya yang B. Nomor 12. Diketahui segitiga sama kaki ABC. AB sama dengan BC sama dengan 8. Kemudian ABC-nya di sini 120 derajat. Titik tengah AB dan BC masing-masing D sama E. Itu diketahui garis DF tegak lurus AB.
Kemudian garis EF itu tegak lurus BC. Yang tanya luas daerah yang diarsir. Nah, karena ini ada di tengah, berarti panjang ini sama. Kemudian begini, tegak lurus. Terus diketahui sudut ini besarnya 120. Berarti kalau dibagi dua kan jadinya 60 sama 60 ya. Panjangnya pasti sama. Dia biar simple, kita hubungin aja ini sama ini. Ini sama ini. Jadi terbentuk dua segitiga sama sisi. Nah, kemudian kita bagi begini. Nah, kan luasnya sama sama ini ya. Jadi kita buang aja ke sini. Jadi sama aja kita nyari luas yang ini. Jadi jelas kelihatan bahwa terbentuk ada dua segitiga kecil digabung. Nah, dua segitiga ini kalau dilihat secara utuh dari segitiga sama sisinya, itu kan tiga bagian yang sama besar ya. Ini, ada segitiga yang ini, ada segitiga yang ini, ada segitiga yang ini. Berarti luas yang diminta, luas biru, itu sama dengan sepertiga dari luas segitiga ACF. Sama dengan sepertiga dari luas segitiga itu setengah dikali alasnya panjangnya 8. Kemudian ini kan berarti setengahnya 4 ya. Kalau pakai perbandingan segitiga istimewa nih, berarti 1, 2 akar 3. Artinya tingginya sama dengan 4 akar 3. 8 bagi 2, 4. 4 kali 4, 16. Jadi 16 per 3 akar 3. Jawabannya yang B. Nomor 13. Soal klasik juga, bentuknya beberapa episode sebelumnya ada saya keluarin juga dengan beberapa macam bentuk ya. Yang sekarang ada segi 5. Di segi 5 ada 21 titik. Kemudian keterangannya ada 1 titik di sisi AB, 2 titik di sisi BC, 3 titik di sisi CD, 4 titik di sisi DE, 5 titik itu jadi titik sudutnya, dan 6 titik itu di sisi AE. Yang ditanya banyak segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih. Kita pakai PIE, prinsip inklusi eksklusi. Kita hitung dulu seluruh banyak cara memilih 3 titik dari 21 titik. Jadi 21C3, 21 kali 20 kali 19 dibagi 3 kali 2 kali 1, nggak usah tulis. 21 dibagi 3, 7. 20 bagi 2, 10. Dikali 19. 7 kali 19, 3, 6, 13. Ini ya, 1330. Ini total memilih 3 titik dari 21 yang ada. Nah, masalahnya di antara 3 titik yang kita hubungin itu ada beberapa yang terletak pada satu garis. Kalau 3 titik terletak pada satu garis dihubungin, dia nggak terbentuk segitiga. Jadi harus kita buang, kita eksklusi dia. Yang pertama di sisi AB. Di sisi AB itu ada 3 titik berarti ya. Dengan kan di sini dibilang di titik AB, di sisi AB itu ada 1 titik ditambah sama titik sudutnya si A sama B, jadi ada 3 titik. Jadi banyak titik yang bisa dihubungkan dalam satu sisi itu, 3C3 ada 1. Untuk BC, di BC ada 2 titik ditambah titik sudutnya jadi 4. Banyak cara memilih 3 titik dari 4 itu adalah 4C3 yaitu 4. Ini nggak bisa jadi segitiga ya. Untuk CD ada 3 titik tambah titik sudutnya jadi 5. 5C3 jadinya 5, 4 per 2 sama dengan 10. DE ada 4 titik ditambahin titik sudutnya jadi 6. 6C3 maksudnya. Jadinya 6, 5, 4 per 3, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 5 kali 4, 20. Untuk EA ada 6 titik, tambahin titik sudutnya jadi 8. Titik sudut di ujung-ujungnya. Jadi 8C3. 8, 7, 6, 5-nya kecoret. 3 kali 2. Ini kecoret. 8 kali 7, 56. Totalnya ada 56 ditambah 4 jadi 60, 70, 80, 90, 91.
Jadi kita kurangin 91, jadinya 9, 2, 3, 12. 1239 segitiga yang bisa di nomor 14. Diketahui X merupakan bilangan asli kelipatan 2 yang kurang dari 50, Y merupakan bilangan asli kelipatan 3, dan Y X sama dengan 10. Jika A adalah himpunan semua faktor prima dari X, B adalah himpunan semua faktor prima dari Y, dan jumlah semua anggota dari A gabung B adalah 10, maka nilai dari X plus Y adalah... Oke, karena X merupakan bilangan asli kelipatan 2 dan Y merupakan bilangan asli kelipatan 3, maka dari A gabung B, anggotanya udah pasti ada 2 dan 3. Oke, A ini sama B sama-sama kumpulan faktor prima, maka anggotanya pasti prima semua. Terus karena jumlahnya 10, maka udah ada 2 sama 3, satu lagi pasti 5. Karena di A gabung B itu ada 5, maka nanti di antara X sama Y, salah satunya pasti kelipatan 5. Karena perhatikan bahwa ini Y min X sama dengan 10. Ini kelipatan 2, ini juga kelipatan 2. Maka si Y-nya juga pasti kelipatan 2. Yang kedua tadi kita makainya kelipatan 5. Dari X sama Y, salah satunya paling enggak ada yang merupakan kelipatan 5. Agar nanti di A gabung B-nya ada 5. Kalau misalkan si Y itu kelipatan 5, nanti di kelipatan 5 dikurang X jadi kelipatan 5 juga. Ini kan kelipatan 5. Maka menyebabkan X kelipatan 5. Begitu juga kalau misalkan si X-nya kelipatan 5. Y dikurang dengan suatu kelipatan 5 hasil kelipatan 5, artinya Y kelipatan 5. Jadi si X itu pasti punya kelipatan 2 dan 5. Misalkan dikali sama M, kita belum tahu pengalinya berapa. Kalau Y-nya ini, dia kelipatan 2. Dari soal dia kelipatan 3, dan ternyata dia juga merupakan kelipatan 5. Oke, ini kita misalkan dikali sama N. Oke, berarti ini 10M, yang ini 30N. Maka nilai N sama dengan 1. Maka Y min X sama dengan 10. 30 dikurang X sama dengan 10. X sama dengan 20. Oke, di sini hasil B. Tapi jika nilai N lebih besar sama dengan 2, maka nilai dari Y akan lebih besar sama dengan 60. Di situ akan menyebabkan Y min X sama dengan 10. X-nya kan sama dengan Y min 10. Yang jadi X-nya bakal lebih besar sama dengan 60 kurang 10, 50. Padahal X merupakan bilangan asli kelipatan 2 yang kurang dari 50. Jadi ini tidak memiliki solusi. Oke, jadi nilai dari X tambah Y-nya sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50. Jawabannya yang D. Nomor 15. Gina bermain angka dengan mengisikan bilangan bulat 1, 2, 3 sampai dengan 9 pada tabel 3 kali 3. Sehingga hasil kali ketiga bilangan pada setiap baris adalah bilangan yang terdapat di kanan tabel, dan hasil kali ketiga bilangan pada setiap kolom adalah bilangan yang terdapat di bawah tabel. Seperti terlihat sebagai berikut. Nilai N adalah, yang jelas di antara ini 1, 2, 3 sampai dengan 9 ada bilangan prima 5 sama 7. Oke, 96 itu 32 dikali 3. 84 itu 7 kali 12. 45 itu 5 kali 9. 24 itu 8 kali 3. Ini 12 kali 12, berarti 16 kali 9. 105 ini 3 kali 5 kali 7. Oke, jadi jelas bahwa di sini pasti 5 nih. Karena cuman kolom ini
yang punya faktor 5 sama hanya baris ini yang punya faktor 5. Sama juga dengan 7 di sini. Hanya itu kolom dan baris yang punya faktor 7. Jadi di sininya jelas 3, 5, 7. Jadi di sini 3. Ini 3 kuadrat kali 5 berarti pasti 1 kali 9. Nggak mungkin 9 di sini karena di sini kolomnya nggak punya faktor 9. Jadi di sini 1, di sini 9. Tinggal sisa bilangannya 2, 4, 6, 8. Di sini karena kolomnya dikaliin hasilnya 24, pasti 4 kali 6. Nggak mungkin yang lain lagi. Oke, sekarang N-nya bakal 4 atau 6. Perhatiin bahwa di sini kalau N-nya kita isi 4, ini kan faktor 2-nya cuma pangkat 2 aja. Sedangkan di sini udah 4. Berarti yang di sini terus ganjil. Karena kalau di sini genap lagi, nanti faktor 2-nya lebih dari 2 pangkat 2. Jadi di sini N-nya nggak mungkin 4. Sehingga di sini N-nya pasti 6. Jadi jawabannya yang D. Kalau mau ngelengkapin berarti di sininya 4, di sininya 2, sininya 8. Nomor 16. Sekelompok bilangan berbeda terdiri dari 6 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil. Dari sekelompok bilangan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut. Jangkauannya 24, jangkauan antar kuartilnya 14, bilangan ke-3, 5, 6, 8 ada bilangan ganjil, mediannya 2024, dan rata-rata bilangan ganjilnya 2022. Ini minta rata-rata terbesar yang mungkin. Data ke-3, ke-5, 6, sama 8 ganjil. Mediannya 2024. Oke, biar bisa dibuat nilai data yang maksimum supaya rata-rata yang maksimum. Biar mediannya 2024 berarti yang di tengah ini 2023 sama 2025. Terus jangkauan antar kuartilnya 14. Ini A plus 14. Buat rata-rata jadi 2022. A tambah 2023 tambah 2025 tambah A plus 14 per 4 sama dengan 2022. Jadi 2A ditambah 4062 sama dengan 8088. 2A sama dengan 4026. A sama dengan bagi 2 2013. Di sini 2013. Di sininya 2027. Sisa data yang bisa diisi nilainya harus genap, berarti di sini nilainya 2012, di sini 2010, ini maksimalnya 2022, ini maksimalnya 2026. Buat di sini isinya gimana, kita ambil dari jangkauan datanya 24. Berarti yang paling besar 2034. Ini 2032. Nanti buat ngitung rata-ratanya 2010 kita simpan. Semua data kita kurangin 2010 terus cari rata-ratanya gitu. Jadi 0 tambah 2 tambah 3 tambah 12 tambah 13 15 16 17 22 24 per banyak datanya ada 10. Oke, nanti hasilnya adalah 2022,4. Jawabannya yang B. Nomor 17. Jumlah semua bilangan ratusan yang ketiga digitnya berbeda dan tidak memuat 0 adalah, contohnya misalkan angka 1. Angka 1 itu yang muncul di satuan. Sini 1. Maka banyak caranya kan di sini ada dengan filling slot ada 9 bilangan selain 0. 1 udah dipakai karena semuanya berbeda berarti tinggal 8. Di sini tinggal kurang 1 lagi 7. Jadi dia terulang 56 kali. 1 di puluhan sama sebenarnya. Ini 8, di sini 7, di sini kan 1. Dia bakal terulang 56 kali juga. 1 di ratusan
Link slot juga, di sini 8 juga, di sini 7 juga. Dia akan terulang sama juga 56 kali. Jadi bilangan berapapun dia akan ketulis 56 kali satuan, 56 di puluhan, dan 56 di ratusan. Dia terulang 56 kali, tertulisnya bisa di satuan, bisa di puluhan. Kalau di puluhan nilainya berarti kali 10, bisa di ratusan nilainya berarti kali 100. Dan bilangan yang tertulis itu bisa 1, 2, 3, sampai dengan 9. Jadi sama dengan 56 dikali 111 dikali sama 45. Berapa? 56 kali 45. 28, 22. 025, 2520 dikali 111. 27970. Oke, jadi 27970. Jawabannya yang B. Nomor 18. Diberikan 4 bola pejal berukuran sama dengan diameter 22 dan sebuah silinder dengan diameter 46. Dua bola diletakkan di dasar silinder dengan jarak pusat keduanya 24 cm. Dua bola sisanya juga dimasukkan ke dalam silinder dengan jarak antar pusat keduanya 24, dan garis yang menghubungkan kedua pusat bola ini tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kedua pusat bola sebelumnya. Jika air dimasukkan ke dalam silinder sehingga menutupi seluruh permukaan bola, maka volume minimum air yang dimasukkan adalah... Oke, ini dari gambarin biar gampang ngebayangin ya. Bola yang dua pertama itu A sama B, yang kedua nih P sama yang belakangnya. Kita misalin pusat bola dua yang pertama itu A sama B, yang dua terakhir salah satunya adalah P. Terus proyeksi P ke alas itu P3, ke atapnya itu P1, terus ke bidang yang melewati AB itu P2. Tinggi tabung itu kan sama dengan P1 P3. Nah, ini bisa dapat dari P1P tambah P2 tambah P2 P3. P1P itu jari-jari, P2 P3 juga jari-jari. Jadi 11 tambah 11 tambah PP2. Tinggal PP2 tambah 22. Jadi sekarang kita nyari jarak dari P ke P2-nya. Jarak dari A ke B itu diketahui soal 24. Bentuk dari ABP2 dia siku-siku di P2. Penambangnya gini. Di sininya 24. Ini pasti sangat panjang ya. Jadi di sini panjangnya 12 akar 2, di sini 12 akar 2. Oke, satu lagi yang kita pakai ini ada segitiga APP2. Apa nih? Bola di sini sama bola di sini kan bersinggungan. Maka jarak dari A ke P itu adalah jarak dari dua bola yang saling nempel. Atau 2 kali jari-jari. Diameter panjangnya 22. Panjang A ke P2-nya 12 akar 2, maka jarak dari P ke P2 akar dari 22 kuadrat dikurang 12 akar 2 kuadrat. Akar dari 484 dikurang 12 akar 2 kuadrat 288. Jadi akar 196 sama dengan 14. Panjang P, P2-nya 14, jadi di sini 14 tambah 22 sama dengan 36. Oke, volume air yang harus ditambahkan adalah volume tabung dikurang 4 kali volume bola. Luas alas pi r kuadrat kali tinggi dikurang 4 dikali volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Pi-nya biarin aja. Diameter tabung yang 46 berarti jari-jarinya 23 kuadrat dikali T-nya 36 dikurang 4 dikali 4/3 dikali 11 pangkatin 3, 1331. Ya.
Sama dengan Pi dikali, nanti bisa dicek ya. Ini 19,044 dikurang 70,982 2/3. Jadi sama dengan 11945 1/3. Jawabannya D di sini, tapi ini ganti soal aslinya. Di soal asli ini opsi D pilihannya 7.982/3. Kayaknya dia tuh ngitung bolanya, volume bola 4 bola itu 7.982/3. Nomor 19. 4 bilangan asli kurang dari 10 memiliki rata-rata, median, dan modus tunggal yang membentuk 3 bilangan asli berurutan. Jika A adalah jumlah terkecil yang mungkin dari 4 bilangan tersebut, dan B adalah jumlah terbesar yang mungkin dari 4 bilangan tersebut, maka nilai dari A plus B adalah bilangannya itu, kalau ada A, B, C, D, maka 1 lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil dari C, lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan 9. Kalau dirutin ya, ada A, B, C, D. Si B tidak boleh sama dengan C. Karena kalau B sama dengan C, maka nanti modus sama median itu sama. Padahal rata-rata median dan modus tunggalnya itu membentuk 3 bilangan asli berurutan. Jadi nggak boleh sama. Dari yang B aja. B itu jumlah terbesar yang mungkin dari 4 bilangan tersebut. Kita buat aja modusnya 9. Di sini dibikin sama. Terus biar mediannya 8, di sini dibikin 7. Dan terakhir dibikin biar rata-ratanya 7. Ini kan modus 9, median 8. Kita bikin rata-ratanya 7. Oke, biar rata-ratanya 7, berarti jumlahnya 28. Ini udah ada 18 tambah 7. Jadi di sini 3. Jadi B sama dengan 28. Kalau yang A, buat dapetin minimumnya, bikin modusnya 1. Mediannya dibikin naik 1, jadi 2. Jadi data ketiganya itu 3. Bikin rata-ratanya sekarang 3 biar berurutan. Di sini harus 12. Udah ada 5, jadi di sininya 7. Sehingga nilai A sama dengan 12. Jadi tinggal tambahin aja nilai dari A tambah B-nya, 28 tambah 12, 40. Jawabannya yang B. Nomor 20. Bilangan-bilangan 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 20, dan 24 akan diletakkan pada 4 lingkaran dan 5 persegi yang disusun dalam satu baris sebagai berikut. Disusun di sini. Setiap bilangan harus digunakan tepat 1 kali dan diletakkan di tempat yang berbeda. Selain itu, bilangan pada setiap lingkaran harus merupakan hasil penjumlahan dari 2 bilangan pada persegi yang berada tepat di sebelah kiri dan kanan ya. Jika X adalah bilangan pada persegi paling kiri dan Y adalah bilangan pada persegi paling kanan, maka nilai terbesar yang mungkin dari X plus Y adalah si 24. Dia nggak mungkin ada di bagian kotak, dia harus ada di lingkaran. Ini setengah coba-coba juga, jadi dimasukin beberapa nanti yang mungkin. Oke, 24 ini ada 2 kemungkinan sebenarnya. Dia bisa penjumlahan dari 4 tambah 20, bisa juga dari 6 tambah 18. Tapi kalau kita masukin dia jadi 6 tambah 18, ini kan selalu ada pasangan dia itu ada di kotak atau ada di lingkaran. Jadi dia bisa dipasangkan sama satu bilangan lainnya jadi suatu jumlah di sini lagi gitu. Kalau kita ngambil 24 yang sama dengan 6 tambah 18, ada 6 tambah 18 di sini, pasangan 4 itu harus 4, dia ketemu 5, nanti masukkan 9. Kalau udah ini, maka nanti si 20 ini nggak ada pasangan. Oke, jadi yang ini tidak memenuhi. Sehingga nanti 24 harus 4 tambah 20. Saya posisi 4 sama 20 gimana? 20 nggak mungkin di sini. Kalau 20 di sini, paling kecil di sini angkanya 5.
20 tambah 5 udah ngelebihin 24 yang nggak ada bilangan yang besar dari 24 di sini. Jadi di sini pasti 20, di sininya 4. 4 pasangannya di sini harus 5, di sini 9, nggak ada yang lainnya. Habis itu dengan analisa yang sama juga, yang bisa memenuhi lagi, nanti ada 5 tambah 6 sama dengan 11, sama 6 tambah 12 sama dengan 18. Jadi dibikin 5 tambah 6 jadi 11, terus 6 tambah 12 jadi 18, kurang lebih gitu. Nilai terbesar yang mungkin dari ekspresi X itu ada di paling kiri ya, yang ada di paling kanannya. Jadi ekspresi 12 tambah 20 sama dengan 32. Jawabannya yang A. Nomor 21. Diketahui A itu himpunan 0 sampai 9 dan RSTU adalah bilangan 4 digit dengan RSTU adalah anggota A yang berbeda. Jika RSTU plus STU itu VWX YZ dengan huruf-huruf itu adalah anggota A yang berbeda, maka anggota A yang tidak digunakan dalam operasi penjumlahan tersebut adalah ada RSTU ditambah STU jadi V, W, X, Y, Z. Yang udah pasti jelas. Di sini ada 9. Di sini pasti 0. Di sini pasti 1. Oke, ini kalau dibikin aljabar dia agak panjang. Bisa dimasukin aja di sini. Dimasukin berarti nilai S. Itu dia nggak mungkin. Ya mungkin dulu aja. Yang pasti S di sini nilainya harus nyimpen biar masuk ke sini. Jadi nilai yang mungkin ada 5, 6, 7, 8, 9 udah dipakai. Jadi nggak mungkin. Kalau 5 nanti di sini si X nilainya kalau nggak 0, 1. Ya, ada kemungkinan nyimpen dari situ nya. 0 sama 1 dipakai, jadi nggak mungkin. Nilainya antara 6, 7, 8. Terus yang kedua, nilai dari Z itu genap. Kalau jabarin dia agak panjang, sama juga dia dibagi kasus. Coba-coba juga nanti ya. Kemungkinannya, 1, ini 9827 ditambah 827, hasilnya jadi 10654. Nanti yang nggak ada pada hasil operasi tersebut adalah 3. Oke, nomor 22. Banyaknya faktor dari 2024 yang lebih besar dari akar 2024 adalah 2024 ini dia 44 dikali 46, jadi 2 pangkat 3 dikali 11 dikali 23. Banyak faktornya. Ada 3 tambah 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. Jadi 4 kali 2 kali 2 ada 16. Banyak faktor dari si 2024 yang lebih dari akar 2024 itu sama banyak dengan banyak faktor dari 2024 yang kurang dari si akar 2024. Penjelasan sederhananya, kalau misalkan 2024, ini kan pertama bisa dibikin 1 kali 2024, 2 kali 1012, dan seterusnya. Mungkin nanti kita bikin pasti untuk terakhir dikali berapa. Nilai ini kurang dari si akar 2024, nilai yang ini nanti lebih dari akar 2024. Yang kanan semuanya yang lebih dari akar 2024, yang sebelah kiri yang lebih kecil dari akar 2024. Sehingga nanti jumlahnya akan sama banyaknya. Karena ada 16 faktor, maka yang lebih besar ada setengahnya, yaitu ada 8. Nomor 23. Diketahui ketidaksamaan ini memiliki penyelesaian untuk X bilangan real. Nilai P terbesar yang mungkin adalah sedikit analisis. Pertama bilangan, kalau dikuadratin, nilainya tak negatif. Akar X min 3 dikurang akar 6 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0.
X min 3 ditambah 6 min X dikurang 2 akar X min 3, 6 min X lebih besar sama dengan 0. Jadi 2 akar X min 3, 6 min X nilainya lebih kecil sama dengan, ini X-nya habis, min 3 tambah 6, 3. Terus nilai ini kan yang di sebelah kanan lebih besar sama dengan 0. Sehingga yang sebelah kanan, yang sebelah kiri lebih besar sama dengan 0, jadi yang sebelah kanan juga lebih besar sama dengan 0. Artinya bisa dikuadratin. Kalau kita kuadratin, jadi apa? X min 3 ditambah 6 min X ditambah 2 akar X min 3, 6 min X lebih besar sama dengan P kuadrat. Ini nilainya 3, yang ini nilainya lebih besar sama dengan 3. Jadi P kuadrat lebih kecil sama dengan 3 ditambah 2 akar X min 3 dikali 6 min X lebih kecil sama dengan 3 tambah 3 yang sama dengan 6. P kuadrat lebih kecil sama dengan 6. Oke, karena P-nya positif, jadi kita ambil P-nya yang lebih kecil sama dengan akar 6. Jadi nilai maksimum dari P yang mungkin adalah akar 6. Nomor 24. Segi 6 beraturan ABCDEF memiliki panjang sisi 2024. Titik I adalah titik tengah AB dan titik H adalah titik tengah EG. Perbandingan luas daerah segitiga CDH dengan segi 6 ABCDEF adalah, ini segi 6 AB CDEF, Q titik tengah AB, H titik tengah EG. Titik tengahnya berarti dia berpotongan sama si CF. Pakai bantuan tarik aja dari E ke B. C, D, H. Segitiga PEH sebangun sama segitiga BEG. Yang menyebabkan di sini HP banding BG ini sama dengan 1:2 ya. Ini kan kalau kita udah biasa segi 6, bisa dibelah jadi 6 segitiga sama sisi. Jadi pada tengah-tengahnya ini adalah 1:2. Padahal BG sendiri itu adalah setengah dari panjang sisi segi sama sisinya, segitiga sama sisi. Yang ini 1/4. Jadi luas dari CDH bisa dibuat jadi dia luas dari, tarik garis ini. Ini 1 segitiga sama sisi ditambah sama yang ini luasnya segitiga sama sisi tapi alasnya cuma 1/4. Jadi 1/4 segitiga aja. Kalau luas dari ABCD EF ini adalah 6 segitiga. Jadi perbandingan luasnya adalah 1 tambah 1/4, 5/4 banding 6. Atau ini sama dengan 5:24. Jawabannya yang B. Nomor 25. Diketahui ABC adalah bilangan ratusan yang satuannya sama dengan ratusannya. Jika B sama dengan 2A+1 dan C sama dengan 2B+1, maka banyaknya kemungkinan triple ABC yang berbeda adalah, kalau misalkan A itu jadi RSR bilangannya, berarti kan ini 101R ditambah 10S. Maka si B 2 dikali 101R ditambah 10S terus tambah 1. Atau sama dengan 202R ditambah 20S tambah 1. Sedangkan C berarti 2 kali B nilainya 2 dikali 202R ditambah 20S tambah 1 terus tambah 1. Jadi sama dengan 404.
R ditambah 40S tambah 3. Ini akan dibikin jadi 400R tambah 40S tambah 4R tambah 3 sih. Kalau ketika R-nya sama dengan 1, maka C-nya sama dengan 400 tambah 40S tambah 4 tambah 3. Jadi sama dengan 400 tambah 40S tambah 7. Nilai satuan dari C-nya 7. Karena digit satuan sama ratusan sama, maka nanti si 400 tambah 40S nilainya harus 700-an. Jadi 700 lebih kecil sama dengan 400 tambah 40S lebih kecil dari 800. Kalau kita kurangin 400, kita punya 300 lebih kecil sama dengan 40S lebih kecil dari 400. Dibagi 40 bakal punya 7,5 lebih kecil sama dengan S lebih kecil dari 10. Sehingga nanti S yang memenuhi itu bisa 8 sama 9. Nah, nanti kalau dicek untuk S 8 sama 9, untuk pasangan S-nya 8 yang memenuhi adalah 181, 363 sama 77. Terus buat yang 9, 191, 383, 767. Sedangkan bisa dicek nanti untuk R sama dengan 2, di sininya udah 800-an, pokoknya nanti nggak mungkin digit satuan sama ratusan sama buat DC-nya. Jadi R yang mungkin nanti cuma 1, R sama dengan 2 nggak mungkin.